Halo semuanya, selamat datang di Pak Ustadz Channel. Saya Al-Hafiz Sayuti bakal membagikan konten mengenai 3 jenis cinta yang perlu kita ketahui, yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Cinta, apakah itu cinta? Rekan-rekan adakah yang bisa membantu saya menjawab? Mas yang sedang menonton. Cinta itu apa mas? Atau mbak yang sedang menonton saat ini mbak? Cinta adalah satu kata berjuta makna. Kalau ada jawaban yang lain, bisa tinggalkan jawabannya di komentar ya. Rindu terasa gelap gulita, bagaikan berdiri di tepi tebing yang curam. Jika kita hidup tanpa cinta, hidup ini bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang mengartikan bahwa cinta itu seperti pasir dalam genggaman. Jika kita terlalu erat menggenggam, maka pasir itu akan keluar melalui celah-celah jari. Rekan-rekanku, dalam hidup kita, tanpa kita sadari terdapat banyak bentuk cinta. Tidak hanya cinta kepada kekasih, namun cinta juga dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. 1. Cinta kepada Allah. 2. Cinta kepada Nabi. 3. Cinta kepada sesama manusia. Yang pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, ketika orang yang menjadikan Allah lebih dia cintai dari yang lainnya. Semua hal yang kita lakukan di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan demi mendapat ridho dari Allah SWT. Lalu apa buktinya bahwa seseorang itu cinta kepada Allah? Biasanya orang yang cinta terhadap sesuatu, dia akan patuh, nurut, dan rela berkorban demi cintanya. Disuruh makan dia langsung ambil piring, disuruh minum dia langsung ambil gelas, disuruh tidur dia langsung ambil guling. Padahal dia tidak tahu dirinya malah ambil HP buat chat sama yang lain. Bukan begitu mas. Mas yang lagi nonton, betul ya mas? Begitu juga cinta kepada Allah. Orang yang mencintai Allah akan mematuhi aturan Allah. Disuruh salat dia salat, disuruh puasa dia puasa, disuruh ngaji dia ngaji. Masya Allah. Yang kedua, cinta kepada Nabi. Untuk dapat mencintai Rasulullah dan kemudian dicintai oleh Rasulullah, ada 5 hal yang harus kita kerjakan, yaitu 1. Banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah secara ikhlas. 2. Memahami dan mengambil pelajaran dari sejarah Rasulullah. 3. Mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. 4. Mentauladani perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. 5. Ziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dengan ikhlas, jika kita telah diberi kemampuan pergi ke sana. Yang ketiga, cinta sesama manusia. Banyak orang yang salah menafsirkan cinta sesama manusia. Cinta sesama manusia bukan menyuruh kita untuk mencintai lawan jenis kita yang bukan mahram atau yang disebut kekasih. Cinta sesama manusia dapat diekspresikan ketika kita mencintai seorang sahabat, seperti layaknya Rasulullah yang mencintai sahabatnya, termasuk cinta kepada orang tua kita. Rekan-rekan yang saya cintai, seperti yang telah saya katakan, cinta, satu kata berjuta makna. Ketika kita membahas apakah itu cinta, definisi cinta itu pasti berbeda-beda, tergantung siapa yang merasakannya dan kepada siapa cinta itu ditujukan. Ketika cinta itu ditujukan untuk orang tua kita, tentu definisinya berbeda ketika cinta itu ditujukan kepada pasangan kita. Rekan-rekan yang mencintai saya, ketika kita membahas cinta tentu erat kaitannya dengan satu budaya yang sedang marak dan sangat sulit untuk ditinggalkan belakangan ini, yaitu pacaran. Hampir seluruh orang mengekspresikan rasa cinta mereka kepada lawan jenis dengan suatu hubungan yang disebut pacaran. Namun sebenarnya, apa sih arti dari kata pacaran itu sendiri? Rekan-rekanku, ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang definisi pacaran? Mas yang sekarang sedang nonton mungkin, atau mbak yang lagi nonton video ini mungkin. Sepertinya nih mereka tahu banyak, namun masih malu-malu kayaknya. Apakah itu pacar? Yang tahu silahkan tinggalkan jawabannya di komentar ya. Budaya berpacaran sedang marak dan hangat di tengah masyarakat kita, dari yang sudah dewasa, remaja, bahkan anak kecil pun ikut melestarikan budaya yang satu ini. Berbagai fenomena baru pun bermunculan. Anak kecil di mal pegangan tangan, nonton, sampai berantem di sosmed. Bahkan hingga memanggil ayah bunda pun sudah biasa, sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimanakah pacaran dalam sudut pandang Islam? Seperti yang telah kita ketahui, dalam agama Islam pacaran itu sama sekali tidak diperbolehkan, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang artinya,
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangankan berzina. Mendekati zina pun kita tidak diperbolehkan. Lalu, bagaimanakah perbuatan mendekati zina itu? Salah satunya ada pacaran. Tapi kan kita pacarannya serius, Tat. Pacaran syar'i nenek moyang lo. Kita gak ngapa-ngapain kok, bohong. Gak ngapa-ngapain, rekan-rekanku yang berbahagia ibarat tembok di tepi laut. Setan selalu dapat menemukan celah untuk dapat menembus tembok tersebut. Tapi kan pacaran itu malah membuat kita semakin baik, memotivasi kita untuk belajar Ustadz. Banyak aja alasan lo. Sayang jangan lupa belajar ya oke. Mungkin kita langsung menuruti apa kata pacar kita tersebut. Kita buka buku bab 1. Aduh doi lagi ngapain ya? Baca 1 halaman doi selingkuh gaya. Baca 2 halaman aduh kangen chat dan akhirnya kalian gak belajar. Tapi kan pacar aku soleh. Naji terus bla 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 bohong, misista. Percaya sama sayang, tidak ada satu pacar pun di dunia ini yang soleh. Karena kalau dia beneran soleh, dia gak mungkin ngajak kita pacaran. Kini pacaran sudah sangat ngetren dalam masyarakat. Bahkan mereka yang tidak pacaran dianggap kuno jadul. Apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat kita? Sebenarnya pacaran dapat menjadi tren dalam masyarakat ini bukan tanpa sebab. Jika ada yang harus disalahkan dengan tren ini, menurut penulis adalah orang tua. Mengapa demikian? Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua sudah tidak melarang anaknya pacaran. Jika orang dulu pacaran sembunyi-sembunyi, maka remaja sekarang langsung terang-terangan. Rasa malu atas kesalahan yang dilakukan sudah tidak ada. Karena seolah-olah pacaran itu bukanlah suatu maksiat. Pacaran dianggap adalah hal yang wajar dan tidak patut ditentang. Jika orang tua dulu melarang anaknya pacaran, orang tua sekarang merestui anaknya. Bahkan sebelum pergi pacaran pamitan dulu, Bu saya bawa anak ibu jalan-jalan iya, bak anak kecil. Seolah-olah orang tua pun sudah tidak paham dengan konsep agama. Jelas-jelas Islam melarang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim berduaan. Sama halnya dengan orang tua, masyarakat pun pada umumnya sudah terbiasa dengan remaja yang pacaran. Tanpa berpikir dosa, mereka sengaja menyediakan tempat-tempat yang strategis dengan suasana yang remang-remang sebagai tempat nongkrong remaja. Dilihat dari sudut pandang pasar, mereka memang termasuk masyarakat yang cerdas, karena bisa menyediakan kebutuhan konsumen dengan sangat baik. Masyarakat sudah terbiasa dengan tren pacaran ini. Lalu, apakah masih ada remaja kita yang tidak pacaran? Ada, namun persentasenya sangat sedikit, sudah hampir punah. Padahal remaja yang pacaran tidak jauh bahagia dari remaja yang tidak pacaran, bahkan remaja yang pacaran akan lebih sering terluka, atau istilah sekarang, galau. Pacaran zaman sekarang bukanlah sekedar berkenalan. Jauh dari itu, pacaran zaman sekarang merupakan kembarannya pernikahan. Perilaku remaja yang pacaran pada umumnya sudah sama dengan orang-orang yang berstatus suami istri. Tanpa terasa canggung mereka berbonceng mesa kemana-mana. Jika ada 1-2 orang yang melihat aneh mereka, atau sekedar menasehati, mereka tidak segan memarahinya. Masa remaja adalah masa-masa yang sulit dikendalikan. Sehingga muncul kata-kata jika kamu dapat mengendalikan masa mudamu, maka kamu akan berhasil di masa tuamu. Rekan-rekanku, budaya pacaran sudah sangat melekat di tengah masyarakat. Apakah itu boleh? Paparannya telah saya jelaskan tadi. Bagaimana nasib bangsa ini ketika generasi muda sudah panggil ayah bun, jalan sana sini. Buncengan nempel banget. Miris. Jadi bagi kalian yang sudah berpacaran, putusin sekarang juga. Terputusir, move on, lupain mantan. Karena jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan adalah peninggalan sejarah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.